Lahirnya Pancasila, BPU, PKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Untuk membuatnya banyak perjalanan panjang yang harus dilalui dan penuh dengan perjuangan. Juga melalui tahap demi tahap bersama para tokoh-tokoh penjuang. Mulai dari dibentuknya BPU PKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia terbentuk pada 1 Maret tahun 1945. Didirikan oleh Jepang untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Ada 67 anggota yang mewakili berbagai daerah di Indonesia. Pada sidang BPU PKI tanggal 29 Mei tahun 1945 dan tanggal 1 Juni tahun 1945, Ir Soekarno menyampaikan pidato dan membentuk 5 prinsip dasar negara, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta terbentuk pada 22 Juni tahun 1945. Ada sebuah panitia kecil yang dipimpin oleh Ir Soekarno dan piagam ini juga dikenal dengan nama Piagam Kemerdekaan Indonesia. Di dalam piagam ini terkandung 5 prinsip dasar negara yang telah disampaikan oleh beliau ketika sudah terbentuknya BPU PKI. Bentuknya PPKI. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk oleh Jepang pada 7 Agustus tahun 1945 dengan beranggota 21 orang terpilih dari anggota BPU PKI. PPKI ini bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan serta mengukuhkan dasar negara yaitu Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI mengadakan sidang dan mengukuhkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Adapun kelima sila yang telah ditetapkan yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai Pancasila yang terkandung dalam peristiwa lahirnya Pancasila yaitu 1. Musyawarah dan mufakat, yaitu melalui proses inilah dapat terbentuk Pancasila oleh para tokoh-tokoh bangsa. 2. Penghormatan terhadap perbedaan, yaitu proses inilah yang dapat menyatukan perbedaan baik agama, ras, dan budaya. 3. Komitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan, di mana proses pembentukan Pancasila menciptakan bangsa Indonesia memiliki keadilan dan kesejahteraan. Pelajaran yang bisa saya ambil dari peristiwa lahirnya Pancasila adalah dengan mengerti dan memahami sejarahnya, proses yang dikerjakan dengan melibatkan para tokoh-tokoh bangsa tanpa melihat perbedaan serta adanya komitmen dan musyawarah inilah yang menjadikan teladan bagi saya. Di saat itu mungkin tidaklah mudah, namun dengan tekad yang bulat dan bersatu menuju Indonesia yang lebih baik dalam hal yang harus diperjuangkan. Bagi generasi muda saat ini, menurut saya masih relevan karena banyak muda-mudi yang sudah kehilangan identitas diri sebagai generasi bangsa yang menjadi teladan. Sekian dan terima kasih.